Huh? 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 Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang proses terjadinya bunyi bahasa. Sebelum itu saya perkenalan dulu ya. Nama saya Ferdian Subekti NIM 23232990024 kelas 2 Beta Dris Bahasa Indonesia mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD, tugas membuat video tentang proses terjadinya bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa menurut Abdul Chaer dapat dibagi atas 3 komponen. Yaitu, yang pertama yaitu ada komponen sublontal. Komponen sublontal terdiri dari paru-paru kiri dan kanan, saluran bronchial, dan saluran pernapasan trakea. Di samping ketiga alat ucap ini masih ada yang lain, yaitu otot-otot paru-paru dan rongga dada. Yang kedua ada komponen laring atau tenggorokan. Komponen laring tenggorok merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Komponen yang ketiga adalah komponen supraglotal. Komponen supraglotal adalah alat-alat ucap yang berada di rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun menjadi artikulator pasif. Terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi bahasa pada umumnya dimulai dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorokan, laring, ke tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara itu bisa keluar, pita suara itu harus berada dalam keadaan terbuka. Setelah melalui pita suara, yang merupakan jalan satu-satunya untuk bisa keluar, entah melalui rongga mulut atau rongga hidung, arus udara tadi diteruskan keluar udara bebas. Kalau arus udara yang keluar paru-paru itu keluar tanpa mendapat hambatan apa-apa di dalam rongga mulut, maka kita tidak akan mendengar bunyi apa-apa selain bunyi nafas. Beda dengan kalau arus udara itu mendapat hambatan pada salah satu tempat alat ucap, akan kita dengar bunyi bahasa. Hambatan terhadap arus udara yang keluar dari paru-paru itu terjadi mulai dari tempat yang paling dalam, yaitu pada glotis celah pita suara, sampai pada tempat yang paling luar, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Bila bibir bawah dan bibir atas tertutup lalu arus udara yang terhambat tiba-tiba dilepaskan, kita akan mendengar bunyi letup B dan P. Satu proses pemompaan udara. Terjadinya bunyi bahasa dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorok ke pangkal tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Dua proses fonasi. Jika udara yang keluar dari paru mengalami hambatan, udara akan melewati pita suara, menyebabkan pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi. 3. Proses artikulasi. Sesudah melewati pita suara, tempat awal terjadinya bunyi bahasa, arus udara diteruskan ke alat-alat ucap tertentu yang terdapat di rongga mulut atau rongga hidung. Tempat bunyi bahasa tertentu akan dihasilkan. Tempat bunyi bahasa dihasilkan disebut tempat artikulasi. Proses terjadinya disebut proses artikulasi. Dan alat yang digunakan disebut alat artikulasi atau artikulator. 4. Yaitu proses ornasal. Bunyi keluar melalui rongga mulut oral, atau rongga hidung nasal. Nasalisasi. Menurut KBBI, nasalisasi adalah pelepasan udara melalui hidung pada waktu menghasilkan bunyi bahasa. Menurut saya, nasalisasi yaitu proses penyesuaian fonem bunyi dengan fonem-fonem yang homorgan atau sebunyi. Bentuk-bentuk nasalisasi antara lain: pertama, nasalisasi huruf konsonan vokal yang bersuara tidak lulu. Contoh, andai mengandaikan, bantah membantah, cinta mencintai, duga menduga, ejek engejek, fasilitas memfasilitasi, gambar menggambar, hukum menghukum, iris mengiris, jauh menjauhi, makan memakan, nikah menikah, ompol mengompol, kasar menggasar, usul mengusulkan, vonis memvonis, ziarah menziarahi. Kedua, nasalisasi konsonan yang tidak bersuara lulu. Contoh, konsumsi, konsumsi konsonan k lulu taat ati konsonan t lulu sapu meni, apu konsonan per detik lulu populer populerkan konsonan p lulu.
Nasalisasi mempopulerkan mungkin agak tabu bagi para pengguna bahasa karena biasanya menggunakan kata mempopulerkan. Kesimpulan, dapat kami simpulkan bahwa bunyi bahasa atau bunyi ujaran, speech sound, adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon, dan di dalam fonemik sebagai fonem. Selain itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian huruf dalam kamus linguistik adalah tanda yang dipakai dalam aksara untuk menggambarkan bunyi manusia. Kesepadaan antara huruf dan bunyi sering arbitrer sistem huruf aksara, huruf Arab, huruf Cina, dan sebagainya. Dan fonem adalah objek kajian fonemik. Fonem adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Dalam proses terjadinya, terdapat 4 proses terjadinya bunyi, yaitu proses mengalirnya udara, proses fonasi, proses artikulasi, dan proses oro-nasal. Wassalamualaikum bro.